Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Hasan Nur Ahmad dengan NIM 8060122130053 dari kelas Fisika Komputer A. Di video ini saya akan menjelaskan tugas fisika komputer, yaitu melakukan implementasi model YOLO pada topik yang sangat, yaitu deteksi pemain dan bola pada olahraga sepak bola dengan menggunakan kriteria model. Nah, karena menggunakan kriteria model, kita tidak perlu training ulang, cukup melakukan kalibrasi dan inferensi menggunakan input yang kita pakai. Untuk input sendiri, saya menggunakan sebuah input video MP4 dengan nama Fuga 1 MP4 ini. Ini menggunakan klip sekitar 1 menit dari sebuah pertandingan sepak bola. Bisa dilihat seperti ini input videonya. Kemudian kita masuk ke kode. Nah, pertama kita harus import library yang diperlukan. Yang pertama itu kita import OpenCV buat image processing-nya. Kemudian kita import supervision. Supervision ini merupakan library untuk visualisasi. Dasar itu dari OpenCV juga. Kemudian kita import yang utama, yaitu Visual dan import YOLO. Masuk ke mainnya. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi model yang kita pakai. Di sini saya memakai model YOLO 11X LPT. Nah, di sini sudah saya download yang 11 untuk extra large ya. Kita tidak pakai yang nano. Lalu untuk yang kedua, kita definisikan file path yang akan kita pakai. Untuk inputnya kita definisikan di sini, port 1 dan import. Kemudian untuk file outputnya nanti, misalnya kita namakan port analysis output. Nah, di sini sebenarnya sudah saya jalankan. Misalnya kita ubah jadi port 1. Lalu kita harus mengambil informasi yang ada di video agar kita bisa melakukan inferensi. Nah, di library supervision ini ada namanya metode video info, ini untuk mengambil metadata dari video. Misalkan resolusinya video itu berapa, FPS-nya, dan jumlah frame yang ada di video tersebut dari video yang ada di input, yaitu port 1. Kemudian kita inisialisasi anotasi yang akan kita gunakan. Karena ada dua objek, maka kita perlu dua anotasi. Untuk yang player, kita buat input anotasi berupa bounding box daripada 2 kalau ada default. Lalu untuk label atau tulisan playernya kita buat teks dengan skala yang lebih kecil. Lalu tabel 1 kita kasih padding agar tidak mepet di bounding box ya. Lalu untuk bola, kita buat yang pertama itu buat semacam pijak atau trace. Nanti dia akan mengikuti pergerakan bola tersebut. Panjangnya 30 pixel, lalu tebal 2 yellow kuning warnanya. Kemudian yang untuk bolanya sendiri itu kita buat sebuah marker dot atau titik radiusnya 4 dan warnanya merah. Lalu masuk ke inferensi. Untuk inferensi kita akan memanfaatkan library supervision lagi. Di sini ada fungsi video sync. Ya, ini video sync ini gunanya untuk membuka file output agar kita bisa masukkan ke dalamnya frame hasil validasi yang sudah kita lakukan. Nah, seperti yang di sini, dia akan menyimpan frame video kedua dalam sebuah file. Ke file mana, yaitu file output. Kemudian bagaimana dengan infonya, kita pakai metadata dari video tadi. Nah, di dalam ini video sync ini kita akan melakukan iterasi untuk setiap frame dari video path, dari input video. Kita akan mengambil tiap frame tadi, kemudian kita lakukan inferensi di sini. Nah, saya menyimpannya di variable result. Kita lakukan track model.track dengan parameter sebagai berikut. Untuk inputnya kita pakai frame yang tadi untuk iterasi, kemudian resistance-nya kita lakukan true, lalu confidence score-nya ini karena objek kecil ya bola, jadi kadang-kadang itu tidak terdeteksi kalau confidence score-nya itu tertinggi, jadi saya set di sini 0,1. Lalu untuk threshold intersection over unionnya kita misalnya 0,5. Lalu untuk image size-nya kita definisikan 1250 pixel. Lalu untuk tracker-nya, nah tracker ini merupakan parameter dari model tracking-nya. Biasanya saya pakai by track.yaml. Sebenarnya ada dua jenis tracker ya. Di sini ada buat sort dan by track. Di sini saya ingin menggunakan yang by track saja. Nah, lalu untuk verbosnya kita tidak perlu cetak ke terminal biar tidak banyak. Nah, kalau mau cetak juga ke bapak, kita buka ke true. Nah, lalu untuk index 0 karena kita cuma pakai satu frame per frame. Cuma cukup satu gambar, yaitu gambar pertama index 0. Lalu karena format YOLO dan format supervisi itu berbeda, kita perlu mengkonversinya dari hasil YOLO ke dalam format yang bisa dibaca supervision. Di sini ada method detection yang ini untuk melakukan standarisasi dari berbagai macam jenis deteksi objek ke dalam format yang bisa dibaca supervision. Sebenarnya di sini kita bisa baca dari YOLO target, kita konversi masukkan ke detection. Nah, kemudian ini untuk error handling, misalnya deteksinya tidak bisa menambahkan track ID, kita langsung tulis saja frame di situ. Nah, di sini ada sync yang dari video sync tadi, kita tambahkan frame dari frame aslinya. Lalu kita lanjut, karena di sini tidak bisa ditemukan objek trackingnya tadi. Langsung kita lewat ke frame selanjutnya. Nah, lalu ini ada filtering class. Karena kita pakai dua objek, kita butuh dua kelas. Yang pertama itu kelas 0 untuk person atau orang sebagai player, dan untuk 32 yaitu bola. Nah, lalu anotasinya kita kita gambarkan. Pertama kita akan mengidentifikasi frame aslinya. Kita buat frame yang akan kita gambarkan, yaitu annotated frame. Barulah di annotated frame ini kita masukkan anotasi yang diperlukan. Pertama itu player bounding box-nya. Lalu untuk label kita buat namanya misalnya direct tracker ID. Nah, lalu kita tambahkan ke label player tersebut. Detection label tidak label tadi. Untuk bola ini ada dua, yaitu untuk trace dan marker. Kita gambarkan dulu terlebih dahulu jejaknya dulu agar marker itu tidak ditutupi oleh jejak. Kemudian kita simpan ke dalam output file. Kita ini waterkan dulu kita tambahkan frame anotasi tadi yang sudah dimasukkan berbagai macam anotasi, masukkan ke video sync. Nah, nanti baru ditaruh di file outputnya. Untuk melihat previewnya kita pakai OpenGV image show untuk melihat proses inferensi dari video tersebut.
Nah, lalu ini untuk quit, lalu selesai maka Windows semua jendela akan ditutup dan file tersimpan. Oke, kita coba. Kita coba jalankan inferensinya. Nah, di sini kita menambahkan file-file terlebih dahulu. Nah, terlihat di sini verbosnya ya. Dan untuk previewnya di sini. Inferensi ini akan dilakukan frame per frame. Jadi emang terlihat patah-patah seperti ini ya. Kita harus memproses setiap frame. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk layar ini sudah bisa di tracking dan baik, tetapi untuk bola sedikit kurang pas, kurang presisi. Kadang di tracking, kadang tidak. Nah, ini untuk kuningnya itu trace-nya. Ini akan berjalan sampai frame terakhir dari video. Jadi akan cukup lama, kita skip dulu. Nah, sebenarnya tadi sudah tersimpan ya, tapi karena terpotong kita tidak bisa lihat sampai akhir. Nah, jadi masih ada error. Nah, untuk outputnya kita lihat langsung saja di file Explorer. Nah, di sini karena terpotong tadi, jadi durasinya hanya beberapa detik. Kalau untuk yang lengkap itu di output yang pertama. Nah, seperti kita lihat di sini ada untuk player ada bounding box, lalu ada label yaitu player ID-nya. Nah, untuk bola memang ini perlu sedikit fine tuning lagi biar bolanya ini selalu terdeteksi. Oke, ini sampai akhir, ini sampai 1 menit ya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya terkait tugas implementasi YOLO. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.